Salam, pada hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan penuh dengan kemenangan. Pada hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sebelum kita melanjutkan dalam penguraian firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Pada hari ini kami kembali Tuhan merenungkan akan kebenaran-Mu. Berikan kepada kami hikmat, akal budi yang datang daripada-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu. Terangi akan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu di dalam firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Menjadi seorang Kristen adalah kehidupan yang paling menggetarkan, memuaskan, dan membahagiakan yang dapat dialami oleh manusia. Karena itu, sungguh mengherankan kalau ada banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen mengalami hidup yang menjemukan. Dinamika berasal dari kesadaran akan apa yang telah Allah kerjakan bagi seseorang. Jadi dinamika berasal dari kesadaran akan apa yang telah Allah kerjakan bagi seseorang. Dinamika itu berasal dari kasih dan anugerah yang tak dapat dikejar atau diraih kecuali hanya dengan iman. Ini adalah kemurahan Allah, sebagaimana yang dikatakan dalam Titus pasal 3 ayat ke-4. Kemurahan Allah adalah kebaikannya. Kadang-kadang kita yang diterjemahkan sebagai kemurahan, di sini diartikan sebagai kebaikan. Kata ini bermakna selalu siap dan bersemangat untuk memberikan apa yang diperlukan. Allah siap memberikan pengampunan dan berkat sesuai yang diminta. Kemurahannya meliputi semua yang dicurahkan dengan berlimpah-limpah di sepanjang waktu. Ini adalah kasih Allah sebagaimana dalam Titus pasal 3 ayat 4.
Kata yang dipakai di sini bukanlah kata yang biasanya dibayangkan sebagai kasih Allah. Ini adalah perlakuan baik yang setara dengan keberadaan si pemberi. Sama seperti raja yang baik berbuat baik kepada rakyatnya. Sama seperti orang yang murah hati berbelas kasihan kepada mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan. Ini adalah rahmat Allah dalam Titus pasal 3:5. Tak ada satupun yang sudah diperbuat oleh Tuhan pantas kita terima. Sebaliknya, rahmat menyiratkan kondisi yang malang, bukan menurut perbuatan atau kebaikan seseorang. Sarana atau proses untuk menyampaikan keselamatan ini kepada manusia. Permandian kelahiran kembali seperti yang dikatakan dalam Titus 3:5, permandian ini hanya bisa datang oleh darah Yesus Kristus. Tak ada pekerjaan atau perbuatan yang dapat dilakukan manusia untuk membenarkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Ini semua berasal dari karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Kelahiran kembali berarti menjadi ada kembali. Ini adalah pemberian hidup ilahi kepada orang berdosa yang percaya. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus seperti yang dikatakan dalam Titus 3:5. Ketika hidup sudah terkoyak dan layu dan orang tersebut menjadikan Kristus sebagai juru selamat, ia akan menjadi pribadi yang baru. Ini adalah karya Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Dampak hidup yang dinamis mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa masa lalu. Orang-orang berdosa dibenarkan dalam rahmat-Nya. Allah tidak memakai dosa-dosa kita untuk melawan kita. Kita tidak perlu meratapi dosa-dosa kita, tetapi meninggalkannya dan memandang kepada Allah. Mendatangkan kualitas kepada kehidupan saat ini. Konsep ini disampaikan oleh kata berhak menerima dalam ayat yang ke-7. Kita tidak dapat benar-benar hidup sampai Kristus masuk ke dalam hidup kita. Mendatangkan pengharapan akan hal-hal yang lebih besar. Orang-orang Kristen percaya bahwa kehidupan yang lebih baik akan datang kelak. Hidup kekal adalah milik orang-orang Kristen saat ini. Tetapi perwujudan kehidupan kekal tersebut akan lebih hebat lagi. Dari uraian yang sudah saya sampaikan di atas, saya mengambil satu simpulan bahwa siapapun yang mendengar kata-kata ini belum memiliki hidup yang dinamis yang terdapat dalam Yesus. Saya mendorong Anda untuk membuka hati dan mengizinkan Yesus menyelamatkan Anda. Ini akan menjadi awal dari kehidupan sejati bagi Anda.
dan Anda akan memiliki hidup yang benar-benar dinamis. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, dan kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, masalah, penyakit. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka, dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik kepada mereka ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang bekerja dan yang melayani pada hari ini. Tuhan tolong berkati mereka, berikan kekuatan, hikmat, akal budi yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.